Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini temanya adalah 5 inisiatif Allah menyelamatkan manusia. Ya. Firman Tuhan terambil dari Kejadian. Saya akan cuplikan dari ayat 9, 15, dan 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, kita lanjutkan. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan yang terakhir, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif menyatakan perjanjian anugerahnya untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Di dalam Kejadian 3, kita melihat ada 5 inisiatif yang Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia. Dan yang menarik, tidak ada satupun dari 5 inisiatif itu yang berasal dari atau dipengaruhi oleh manusia. Inisiatif yang pertama adalah Allah mencari manusia, ya. Kepada Adam Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Allah bertanya bukan karena dia perlu bertanya atau karena dia tidak tahu, tetapi memang karena Adam itu perlu ditanya. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kali dalam Alkitab kita menemukan Allah bertanya kepada manusia, itu bukan karena dia minta informasi, bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena dia menuntut, mengharapkan introspeksi. Kita introspeksi diri kita sendiri, ya. Jadi Allah memberi kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk menyadari bahwa ketidaktaatan mereka kepada Allah membuat mereka ada dalam posisi berseberangan dengan Allah. Tadinya berjalan bersama dengan Allah di sore hari di taman Allah, ya. Sekarang harus diusir dan terpisah dari Allah. Nah, inisiatif yang kedua adalah Allah mengadakan permusuhan antara keturunan manusia dan keturunan ular. Manusia telah mencampakkan persahabatannya dengan Allah dan beraliansi, bersekutu dengan iblis, dengan setan saat mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah itu, ya. Nah, namun perhatikan apa yang Allah nyatakan. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ada 2 hal dalam pernyataan Allah tersebut yang sering kali luput dari perhatian kita. Pertama, meski manusia memilih bersahabat dengan setan dan melawan perintah Allah, Allah mengubah persahabatan dengan setan itu menjadi justru permusuhan dengan setan. Artinya, ia memilih dari sejak awal untuk berpihak pada manusia berdosa yang adalah gambar dan rupa Allah. Dan kedua, Allah bahkan berjanji merestorasi, memulihkan persahabatannya dengan manusia yang sudah dirusak karena pemberontakan manusia, karena manusia lebih mendengarkan setan daripada Tuhan. Inisiatif ketiga adalah Allah menjanjikan kemenangan atas setan, ya. Dikatakan seorang keturunan perempuan akan meremukkan kepala setan, dan setan itu akan meremukkan tumitnya, ya. Keturunan yang dimaksud adalah Kristus, Tuhan Yesus. Dan ini adalah Injil yang pertama, ya. Injil yang pertama, kabar baik yang pertama. Dengan naik ke atas kayu salib, Yesus menghancurkan kepala ular tersebut dan mengambil ke dalam dirinya, ya, memikul dosa-dosa kita, rasa malu kita, rasa bersalah kita semua, ya. Inisiatif keempat adalah Allah memberi kulit binatang kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Manusia yang sadar dirinya telanjang lalu menutupi tubuh mereka dengan daun ara. Namun Allah memberi kulit binatang, dan untuk itu ada darah yang tercurah, yaitu darah binatang. Dan ini adalah korban pertama dalam sistem korban orang Israel yang sangat rumit, sangat kompleks, yang dipaparkan secara komprehensif, ya, secara lengkap oleh Musa, khususnya di dalam kitab Imamat, ya. Sistem korban yang semuanya itu mengacu kepada korban yang terakhir dan sempurna
yaitu Yesus sendiri. Jadi sistem korban di dalam Israel itu sebenarnya mengacu kepada korban yang sempurna, yaitu korban Yesus sendiri sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Ya. Dan yang terakhir, ya, inisiatif terakhir yang kelima adalah Allah mengubahkan hati yang memberontak. Ya. Adam yang pertama itu mengambil dan memakan buah dari pohon terlarang. Ya. Jadi Adam dan Hawa itu pertama mengambil dan memakan buah dari pohon terlarang. Adam kedua yaitu Yesus Kristus berkata saat di malam terakhir bersama murid-muridnya, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Ya, bahasa ambil dan makan adalah bahasa pemberontakan. Ya, saya ulangi, bahasa ambil dan makan itu adalah bahasa pemberontakan yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kemudian oleh Yesus diubah menjadi bahasa keselamatan, ya. Karena ketika kita mengambil, ya, ambil dan makan tubuh dan darah Kristus, kita mendapat bagian dalam keselamatan yang sudah Kristus kerjakan di kayu salib, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kaum muda yang terkasih, kita patut bersyukur karena Allah sudah beranugerah dan karena Allah sudah melakukan 5 inisiatif untuk menyelamatkan kita, ya. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah menerima keselamatan yang Allah sudah kerjakan melalui Kristus di kayu salib? Dan yang kedua, bagi kita yang sudah menerima keselamatan itu, sejauh mana kita menghargai? Apakah kita sudah menghargai dengan hidup taat, hidup setia, hidup melayani Tuhan, hidup mengerjakan misi Allah? Ataukah kita meremehkan, menganggap remeh keselamatan 5 inisiatif Allah ini dengan hidup jauh dari Tuhan, dengan hidup mengabaikan Tuhan, dengan hidup tidak melayani Tuhan, atau bahkan hidup dalam dosa-dosa tertentu, atau hidup bagi diri kita sendiri? Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh menghargai 5 inisiatif Allah di dalam menyelamatkan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat. Kita boleh memberitakan keselamatan dari Allah itu kepada sesama kita, orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus. Shalom.